Halo sahabat keluarga Pandu, selamat bertemu kembali di channel keluarga Pandu, rumah berbagi cerita dan pesan. Banjir di mana-mana, gempa, ancaman tsunami, Omikron, ancaman gelombang ketiga pandemi COVID-19. Bagaimana bisa buat hidup tenang? Bagaimana bisa buat hidup ini menjadi damai? Jadi buat apa bicara tentang damai di minggu Advent yang keempat? Nah, ini dia. Kalau cara berpikirnya bahwa damai itu kalau tidak ada gempa, tidak ada banjir, tidak ada tsunami, tidak ada masalah, tidak ada konflik, maka tidak akan pernah ada damai di muka bumi ini. Mengapa? Ya, karena kita masih hidup di dunia ini yang selalu saja ada masalah, ada konflik, yang satu mengancam yang lain, yang satu menyakiti yang lain, ada gunung api meletus, dan berbagai macam hal yang membuat orang merasa tidak tenang di dalam hidupnya. Merasa kedamaian hilang dalam hidupnya. Tapi ingat, damai itu tetap ada. Meskipun kita diliputi oleh banyak masalah. Dan justru karena hidup kita bermasalah, maka Kristus hadir untuk memberikan kedamaian kepada kita. Tetapi bukan kedamaian yang semu. Damai karena tidak mau pusing mengurus pinjaman atau hutang yang ada. Damai karena tidak mau ambil pusing dengan masalah yang kita hadapi. Padahal kalau tidak diselesaikan, masalah itu akan membuat kita tambah pusing. Damai karena yang penting aku bahagia, pusing amat ngurusi orang lain. Padahal jangan-jangan mereka tidak merasa damai karena perilaku kita kepada mereka. Sekali lagi, damai yang seperti ini, itu adalah damai yang semu. Semuanya semu. Dan bukan damai yang ditawarkan Kristus di minggu Advent keempat ini. Kita memang telah tiba di penghujung minggu Advent atau di minggu Advent keempat. Lilin ungu kembali kita nyalakan. Minggu Advent keempat ini mengingatkan kita kepada nyanyian malaikat di malam kelahiran Yesus. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Karena itu, Minggu Advent keempat menyuarakan tema damai. Mengutarakan hal-hal yang seharusnya kita perhatikan supaya kita bisa hidup damai dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Nyanyian malaikat ini mengingatkan kita bahwa meskipun ada banyak masalah yang kita hadapi, yang harus kita selesaikan, tetapi Yesus telah datang untuk memberikan damai kepada orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Allah. Nabi Yesaya mengatakan bahwa hidup berkenan kepada Allah berarti melakukan perintah dan kehendak Allah, atau berjalan dalam terang Allah. Karena berjalan dalam terang Allah, maka hati dan pikiran akan diterangi oleh Allah dalam menghadapi setiap masalah dan tantangan yang ada. Apalagi kata Yesaya, Allah ikut menolong, memberikan keadilan dalam menyelesaikan setiap masalah, agar semua orang bisa hidup dengan damai. Dan dengan begitu, sukacita di minggu Advent yang ketiga akan semakin menguasai hati kita, akan semakin hidup dalam hati kita, karena harapan akan pertolongan Allah yang setia dan penuh kasih, yang dibangun sejak minggu Advent yang pertama dan minggu Advent yang kedua, terus semakin nyata dalam kehidupan kita. Untuk itu, seperti kata Yesaya 2 ayat 4, kalau kita merayakan damai di minggu Advent keempat ini, kita harus berani mengubah alat-alat perang dalam diri kita, dalam pikiran kita, perasaan, perkataan, dan perbuatan, yang ketika menggunakannya kita bisa menghancurkan diri kita sendiri atau juga menghancurkan orang lain. Ubah alat-alat perang itu menjadi alat-alat yang mendatangkan berkat dan kesejahteraan dalam hidup kita bersama dengan orang lain.
Pikiran negatif yang membuat kita berperang dengan orang lain, kita ubah jadi pikiran positif yang memudahkan kita merangkul orang lain. Perasaan rendah diri yang membuat kita mematikan talenta atau potensi dalam diri kita, kita ubah menjadi kepercayaan diri. Kata-kata yang di dunia digital sering menjadi alat menyerang orang di media sosial, diubah menjadi kata-kata yang merangkul dan menopang. Tindakan menjatuhkan orang lain demi meninggikan diri sendiri, diubah menjadi menguatkan orang lain, meskipun untuk itu kita harus berkorban. Alat-alat untuk menghadirkan damai ini dibutuhkan dalam keluarga, di tempat kerja, di tempat pendidikan, di masyarakat, dan di mana saja termasuk di gereja. Hanya dengan cara itu, kita siap menyambut Natal yang penuh dengan damai. Rasul Paulus di dalam Roma 12 ayat 18 mengatakan, "Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang." Jadi intinya, lakukanlah kebaikan, ubahlah semua alat perang dalam diri kita menjadi alat menghadirkan cinta dan damai sejahtera Kristus. Jadi jangan lagi bilang, kamu mau damai atau tidak, itu bukan urusanku. Karena menghadirkan damai adalah kewajiban dan hak kita bersama. Karena damai itu adalah harapan dan sukacita kita bersama. Dan yang membuat kita bisa hidup dalam kasih dan kesetiaan kepada Tuhan dan kepada sesama. Selamat merayakan Minggu Advent yang keempat. Tuhan memberkati kita.